Halo geng, kita sudah sampai kepada part yang kelima, ya kan, pembahasan soal OSK untuk bidang studi ekonomi ya, soal tahun 2021. Nah, kita langsung saja ya. Soal ini dimulai dari nomor 41 sampai nomor terakhir nomor 50. Nah, kita mulai soal nomor 41 di part yang terakhir, part kelima. Usaha laundry bersih memiliki perlengkapan berupa plastik untuk membungkus hasil cucian pada buku besar awal periode senilai 150.000. Artinya perlengkapan yaitu plastik senilai 150.000 pada buku besar. Pembelian perlengkapan selama periode adalah 450.000 dan akun beban perlengkapan memiliki saldo sebesar 450.000. Saldo akhir akun perlengkapan adalah 100.000. Berdasarkan informasi tersebut, jurnal penyesuaian yang harus dibuat pada akhir periode adalah, nah, fokus ya coy ke pertanyaannya kan gitu. Pertanyaannya adalah jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat pada buku besar ya, awal periode terdapat perlengkapannya 150.000. Lalu katanya perlengkapan selama periode berjalan ya kan, terjadi pembelian kan gitu sebanyak 450.000. Nah, ya kan, berarti awal periode 150 ditambah pembelian selama periode berjalan, maka nilai perlengkapannya itu adalah 600.000 kan gitu, ya kan. Lalu katanya saldo akhir akun perlengkapan adalah 100.000. Saldo akhir berarti yang tersisa kan gitu. Nah, yang tersisa atau yang belum dipakai nilai perlengkapannya 100.000 cuy, ya kan, yang belum dipakai atau yang tersisa. Nah, karena akunnya perlengkapan, berarti kita catat jurnal penyesuaiannya dengan metode harta kan gitu kan, yaitu senilai yang terpakai. Berarti berapa yang terpakai? Nah, perlengkapan yang terpakai itu adalah 600.000 dikurang dengan 100.000 kan gitu. Karena selama periode berjalan nilai perlengkapannya 600.000 dan di akhir periode perlengkapannya tersisa 100.000. Berarti perlengkapan yang terpakai adalah 500.000. Maka jurnal penyesuaiannya karena dia dicatat dengan menggunakan akun harta yaitu perlengkapan, maka jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan di debit, ya kan, kemudian perlengkapan di kredit masing-masing sejumlah 500.000 rupiah. Wow, mudah banget ya kan. Maka jawabannya adalah D. Oke, mari kita lanjut. Nah, soal nomor 42. Wow, mudah banget. Ibu Ani sebagai pemilik laundry bersih mengambil uang tunai sebesar 300.000 untuk biaya sekolah si Ali anaknya ya gitu. Jika transaksi tersebut dicatat oleh laundry bersih sebagai beban operasional, artinya beban operasional perusahaan ya, karena yang catat adalah perusahaan laundry bersihnya kan gitu. Maka pencatatan tersebut adalah, nah, A salah, B salah, C benar katanya, D benar, dan E bisa salah atau bisa benar. Nah, jadi di dalam akuntansi ada yang namanya adalah konsep kesatuan usaha ya, atau disebut dengan konsep entitas. Nah, di mana artinya adalah suatu organisasi atau bagian dari organisasi yang berdiri sendiri, terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Nah, artinya begini cuy, uang perusahaan harus terpisah dengan uang pemilik perusahaan cuy. Artinya tidak boleh kita satukan uang perusahaan dengan uang pribadi kita. Nah, sama halnya juga pembukuan uang perusahaan tidak boleh juga kita samakan dengan pembukuan pengeluaran pribadi kita, cuy. Maka transaksi yang ada di sini itu pencatatannya salah karena melanggar yang namanya konsep entitas. Maka jawabannya adalah A. Wow, mudah banget ya kan? Mari kita lanjut. Nah, soal yang berikutnya adalah soal nomor 43. Jika buku besar ekuitas atau modal berbentuk T ya, terlihat seperti di bawah ini. Berdasarkan informasi di atas, maka A dan B adalah, nah, udah tau lah ya kalau buku besar itu maka ini debit dan ini adalah kredit kan gitu kan. Nah, mari kita selesaikan cuy, ya kan, ini ditambah nih jumlahnya kan gitu. Nah, kita harus analisis modal ya, yang namanya modal itu bertambah ya kan di kredit kan gitu. Modal bertambah di kredit atau bersaldo normal di kredit karena apa? Nah, berarti yang pertama sekali bisa saja karena terjadinya penambahan modal kan gitu kan, atau juga karena terjadi laba perusahaan atau perusahaan mengalami laba. Kalau perusahaan mengalami laba, maka saldo modalnya akan terletak di sisi kredit cuy. Nah, itu dia ya kan. Berarti
Yang B ini bisa setoran modal atau bisa laba perusahaan, kan gitu dia. Yang pasti bukan rugi, kan gitu, ya kan? Kemudian modal berkurang karena apa? Nah, modal berkurang bisa saja karena terjadi pengambilan pribadi atau private, atau pemilik perusahaan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadinya, maka nanti akan mempengaruhi yang namanya modal perusahaan. Maka modal perusahaan akan berkurang di kredit, kan gitu, jika terjadi private. Dan jika perusahaan mengalami rugi juga akan terjadi yang namanya pengurangan modal. Nah, jadi maksud pertanyaan di soal ini adalah, kan gini katanya, berdasarkan informasi di atas maka A dan B adalah, artinya kenapa modal itu di A dan kenapa modal itu di B, itu maksudnya, geng, ya, biar kalian nggak terjebak. Nah, modal ini terjadi di A berarti modalnya kan berkurang. Kenapa modal berkurang? Nah, terjadi private ataupun perusahaan mengalami rugi. Nah, kan gitu dia, ya kan, terjadi private atau perusahaan mengalami rugi, kan gitu. Yang A bisa, yang B bisa, yang C bisa, ya kan? Yang D dan E udah pasti tidak bisa, ya kan? Nah, kemudian kenapa yang B ini, kan gitu? Artinya kenapa modal itu letaknya di kredit 8 juta? Nah, berarti terjadi setoran modal. Nah, di sini tidak ada jawaban setoran modal. Nah, berarti perusahaan mengalami laba, kan gitu kan? Nah, perusahaan mengalami laba sehingga modalnya bertambah di sisi kredit. Nah, berarti pilihan yang A udah pasti salah, ya kan? Nah, karena private katanya. Kalau terjadi private maka harusnya di debit saldo modalnya. Nah, berarti yang B. Nah, yang B ini benar, kan gitu. Karena yang A tadi private bisa rugi, kan gitu kan? Nah, yang B benar. Yang C, private periode sebelumnya dan laba periode berjalan. Nah. Yang C ini ternyata private periode sebelumnya udah pasti salah, cuy. Kenapa? Karena private itu sudah pasti ditutup pada jurnal penutup, jadi nggak akan muncul lagi private di periode sebelumnya, muncul di periode baru, itu tidak akan pernah muncul lagi karena private itu sudah ditutup. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah B. Wow, mudah banget, ya kan? Nah, mari kita lanjut. Soal nomor 44. Jika perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 2 miliar pada 31 Desember 2020, jika perusahaan memiliki utang jangka panjang sebesar 2 miliar pada 31 Desember 2020, dan 1 miliar rupiah akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Penyajian pada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020 adalah, ini gampang kali nih, cuy. Nah, lihat ini kita anggaplah ini adalah neraca, ya, neraca karena harta utang modal itu berada dalam neraca, yaitu aktiva sama dengan pasiva. Nah, katanya jika perusahaan memiliki utang jangka panjang 2 miliar pada akhir Desember 2020, kan gitu kan, dan 1 miliar akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang, ya kan? 1 miliar akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang, ya kan? Berarti utang jangka panjangnya itu 1 miliar, utang jangka pendeknya 1 miliar. Karena katanya di akhir periode dia punya uang 2 miliar, di mana salah satunya akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Berarti 1 miliar itu merupakan utang jangka panjang karena akan jatuh tempo pada tahun yang akan datang. Berarti utang jangka pendek 1 miliar, utang jangka panjang 1 miliar. Maka jawabannya itu adalah C. Wow, mudah banget, gampang ya, bisa dipahami ya. Nah, itu dia. Mari kita lanjut cek. Oh, gampang kali soalnya. Nomor 45. Jika seseorang ingin membuat usaha pembuatan mebel dengan modal dari utang bank, maka usaha ini paling cocok dengan bentuk usaha. Nah, kalau katanya jika seseorang, cuy, jadi paling enak itu memang merintis usaha itu adalah dari mulai perusahaan perseorangan. Nah, karena kita modalnya masih kecil, mulailah dari perusahaan perseorangan, ya kan? Katanya kan dia meminjam uang dari bank, kan gitu, atau ngutang dari bank. Jika seseorang, kan gitu, maka usaha paling cocok dengan bentuk usaha ya perseorangan dulu, cuy. Ya, perseorangan dulu. Kalau sudah mulai melebar, sudah mulai ada investor datang ke perusahaan kita, maka bisa dibentuk menjadi perseroan terbatas atau PT.
Nah itu dia, jadi yang paling cocok terlebih dahulu itu adalah untuk bentuk usaha yang namanya perseorangan. Nah mari kita lanjut soal yang berikutnya. Loh habis 45 kok 47 ya? Ada mabuk nih. Nah 47, jenis usaha yang menentukan jumlah anggotanya minimal 20 orang dengan tujuan kesejahteraan bersama disebut dengan, udah pasti ini koperasi cuy ya, ini siapa aja pasti tahu ya kan, karena dikatakan untuk kesejahteraan bersama. Itulah sebabnya di dalam koperasi itu keuntungannya dinamakan dengan sisa hasil usaha, karena mereka bukan profit oriented. Nah itu dia. Soal nomor 48, jenis koperasi berikut yang bisa digolongkan ke dalam jenis koperasi primer yaitu, nah koperasi primer cuy. Nah koperasi primer itu kan koperasi yang beranggotakan ya kan minimal 20 orang kan. Nah sementara kalau koperasi sekunder itu ya kan koperasi induk, gabungan, pusat itu merupakan koperasi sekunder ya kan. Jadi ada apa jawabannya sebenarnya? Nah koperasi sekunder dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Koperasi pusat yang paling sedikit 5 koperasi primer, koperasi gabungan minimal 3 koperasi pusat, dan koperasi induk atau induk koperasi anggotanya minimal 3 gabungan koperasi. Berarti udah jelas ini ya cuy, pusat, gabungan, dan induk itu merupakan bagian dari sekunder cuy. Maka jenis koperasi yang digolongkan ke dalam koperasi primer adalah serba usaha. Jawabannya D. Oke mari kita lanjut cuy. Nah soal nomor 49, koperasi yang terdiri dari paling sedikit 5 koperasi primer disebut, nah 5 koperasi primer yaitu koperasi pusat yang beranggotakan paling sedikit 5 koperasi primer. Maka jawabannya adalah A. Agak gampang ya soalnya ya. Kita lanjut ya, soal nomor 50. Suatu usaha membentuk persekutuan akan membagikan keuntungan kepada para sekutu sesuai dengan proporsi titik-titik kan gitu. Mari kita lihat. Nah, perusahaan persekutuan merupakan suatu perusahaan yang dimiliki oleh 2 orang atau lebih yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian ciri-ciri dari perusahaan persekutuan, yang pertama hak kepemilikan bersama, yang mana setiap orang yang menanamkan ekuitas ke perusahaan tersebut akan mempunyai hak yang sama, artinya menanamkan modal kan gitu. Yang kedua modal milik bersama, yang mana perusahaan yang dibentuk dengan kesepakatan bersama. Nah yang ketiga tanggung jawab tidak terbatas, tiap-tiap penanam modal akan mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Nah proporsi pembagian imbalan atau laba atau imbal hasil akan dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat di awal pendirian perusahaan. Artinya dalam persekutuan laba akan atau keuntungan akan dibagikan sesuai dengan perjanjian pada akta pendirian. Nah bagiannya berapa itu sudah dijelaskan pada akta pendirian. Maka jawabannya adalah E, ya kan? Oke, nah ini ternyata soal nomor 46-nya ya, ketinggalan di belakang. Nah, bentuk usaha berikut ini adalah yang paling cocok untuk jasa pengacara dengan beberapa pengacara bergabung dalam usaha ini, yaitu udah jelas lah, gampang kali nih ya. Ya, udah jelas kali nih, nggak mungkin perseorangan. Ya kan, udah pasti persekutuan ya. Jawabannya adalah B. Oke, gampang lah ini cuy ya. Ya lumayan gampang sih soal OSN tahun 2021 ya, beda dengan soal OSN tahun 2022 itu agak sedikit sulit ya kata para peserta kemarin. Oke, nah udah selesai ya cuy untuk pembahasan soal KSN tingkat kota atau OSN tingkat kota tahun 2021 bidang studi ekonomi. Oke, terima kasih semuanya, tetap dukung terus channel Rian Boltok ya, di like, di komen, di subscribe, dan di follow. Terima kasih semuanya. 3, 2, 1, go, close the door, bye bye.